Gimana, Pul? Gimana? Tika kenapa? Tika kenapa? Hilang, Bu. Bayi kami hilang, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Sisi Pragi Channel. And welcome back to Teman Ngobras. Makasih yang udah klik di video ini. Bagi yang baru pertama kali, salam kenal, aku Sisi. Oke, untuk cerita kali ini, aku dapat kiriman dari Kak Saiful. Kak Saiful ini menceritakan pengalaman yang dia alami sewaktu dia melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan dia menyesali perbuatan ini seumur hidupnya. Penasaran gimana ceritanya? Jangan berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Check it out. Cerita ini dimulai sekitar tahun 2018. Saat itu Kak Saiful diterima bekerja di salah satu perusahaan di daerah Depok. Di sana dia berkenalan dengan salah seorang karyawati yang bernama Kak Tika, di mana akhirnya mereka menjalin hubungan dan memutuskan menikah setelah 1 tahun mereka dekat. Di sana karena asalnya Kak Saiful ini berasal dari daerah Bekasi dan Kak Tika berasal dari daerah Bogor, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah rumah agar mereka bisa hidup lebih mandiri dan juga lebih dekat dengan kantor mereka. Kehidupan awal-awal pernikahan mereka semua berjalan dengan sangat lancar, baik semuanya karena kedua keluarga yang saling merestui. Terlebih lagi setelah 3 bulan pernikahan mereka, Kak Tika dinyatakan hamil. Ketika Kak Tika dinyatakan hamil, Kak Tika memutuskan untuk resign dari kantornya dan memilih untuk istirahat di rumah karena menjaga kondisi kehamilannya. Kak Saiful yang akhirnya bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di sekitar tahun 2019 akhir dan awal 2020, COVID melanda Indonesia, di mana akhirnya hal buruk pun terjadi. Kak Saiful merupakan salah satu orang yang terkena dampak dari pandemi tersebut, di mana perusahaan tempat Kak Saiful bekerja sedang melakukan pengurangan karyawan. Dan mungkin tidak hanya perusahaan Kak Saiful, tetapi hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia saat itu memang telah melakukan pengurangan karyawan. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya mereka berusaha bertahan dengan tabungan yang ada sambil Kak Saiful berusaha mencari pekerjaan di tempat yang lain. Dimana pada saat itu banyak sekali kejadian di mana kantor-kantor banyak yang tutup dan melakukan pemutusan kerja untuk karyawan-karyawannya. Kak Saiful merupakan salah satu orang yang kesulitan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Di saat itu akhirnya Kak Saiful memutuskan untuk mendaftar menjadi ojek online. Dan itu pun juga sangat sulit karena ojek online pun terjadi pembatasan di mana tidak boleh untuk menarik penumpang sehingga hanya bisa mengantarkan makanan ataupun hanya mengantarkan barang. Singkat cerita, tabungan mereka pun semakin menipis. Akhirnya karena melihat kondisi seperti itu, keluarga dari Kak Tika meminta agar Kak Saiful dan Kak Tika untuk pindah saja di rumah keluarga Kak Tika. Dengan harapan selain untuk menghemat biaya kontrakan, di sana pun Kak Tika bisa lebih tenang karena dekat dengan keluarganya. Singkat cerita, tidak terasa kehamilan Kak Tika sudah memasuki 8 bulan. Di sini Kak Tika sudah mulai untuk mendesak Kak Saiful mempersiapkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, baik itu biaya persalinan, biaya periksa, ataupun perlengkapan bayi. Di sini Kak Tika sudah mulai sering-sering mengeluh hampir setiap hari. Melihat hal tersebut, sejujurnya Kak Saiful itu juga jadi merasa sedikit depresi, dimana dia juga merasa dia juga belum siap untuk menjadi seorang ayah. Karena dengan kondisi yang seperti ini, dia merasa bahwa kehamilan ini belum saatnya terjadi di dalam rumah tangga mereka, karena dia merasa bahwa rezeki ini memang sangat indah, tetapi dia sendiri belum siap untuk menjadi seorang ayah. Karena dia merasa apakah dia mampu untuk menghidupi anaknya dengan kondisi seperti ini. Karena untuk makan sehari-hari saja, mereka tuh masih dibantu oleh keluarga dari Kak Tika. Itu juga yang membuat Kak Saiful menjadi sangat depresi gitu kan. Karena di sana dia tinggal dengan mertua, melihat istrinya mengeluh, dia merasa malu dan gagal menjadi seorang suami. Karena kejadian seperti inilah yang menyebabkan akhirnya Kak Saiful memutuskan untuk jarang pulang ke rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktu di jalan mencari tambahan orderan dengan maksud supaya mereka bisa mendapatkan tabungan yang lebih untuk biaya persalinan dan juga perlengkapan anaknya. Karena bila pulang pun yang terjadi adalah Kak Saiful akan bertengkar dengan Kak Tika, di mana Kak Tika mempertanyakan kapan biaya untuk membeli perlengkapan bayi atau sudah
Adakah biaya untuk persiapan kelahiran? Hal itu memang wajar, tapi hal itu juga menjadi beban kepada Kak Saiful karena dia juga merasa malu kepada keluarga Kak Tika yang dimana mendengar setiap pertengkaran mereka terjadi. Tetapi bila dia meminta kepada keluarga dari Kak Saiful sendiri, dia merasa malu dan gagal bahwa dia tidak bisa mandiri untuk menghidupi kebutuhan istri dan anaknya. Singkat cerita, suatu malam Kak Saiful mencari orderan. Malam itu Kak Saiful berjalan menuju daerah-daerah yang dirasa ada peluang untuk mendapatkan orderan malam itu. Dia berjalan menyusuri daerah-daerah tersebut. Tetapi malam itu sungguh aneh, semua terasa sepi, seperti tidak ada kehidupan seperti biasanya. Lalu kesialan lain terjadi, di mana saat itu hujan turun. Kak Saiful menepikan motornya. Kak Saiful berlindung di bawah sebuah beringin tua. Rasanya dia hancur sekali malam itu. Apa yang terjadi malam itu? Rasanya dia seperti ingin menangis, mengeluh, sedih, kecewa. Rasanya itu yang campur aduk di dalam hati Kak Saiful. Dia merasa bahwa dia menjadi sosok yang gagal. Nah, dilihat sekitar semua terasa sepi. Dia menjerit sekuat tenaga. Dia menjerit sekencang-kencangnya. Karena dia merasa sedih, sakit, entah kenapa yang terjadi pada hari itu. Dia merasa bahwa hidupnya telah gagal menjadi seorang suami dan calon ayah. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk dari belakang pundaknya. Ketika dia menoleh, ada seorang kakek tua yang berdiri di sebelahnya. Kakek itu berkata, "Saya tahu permasalahanmu dan saya bisa membantu permasalahanmu. Sudah, kamu jangan bersedih. Ayo, mari ikut kakek." Kak Saiful yang seperti terhipnotis pun berdiri dan mengikuti kemana kakek itu pergi. Dan tiba-tiba langkah kakinya sudah berhenti di sebuah rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Dia sempat berpikir, loh, ini di mana ya? Perasaan kalau dia lewat daerah sini, dia tidak pernah melihat rumah ini. Tapi kok ini ada ya? Dalam hatinya dia merasa ada keanehan dengan kejadian ini. Tapi entah kenapa saat itu dia hanya butuh teman untuk berbicara. Lalu kakek itu pun mempersilahkan Kak Saiful untuk duduk di rumahnya. Lalu kakek itu membuatkan segelas air hangat kepada Kak Saiful. Lalu kakek itu berkata, "Sudah, tenangkan dirimu dulu. Minumlah teh hangat ini dulu." Mendengar perkataan kakek tersebut, Kak Saiful mengambil teh hangat yang disediakan tersebut. Dipegangnya gelas itu hangat, dihirup rasa aroma tehnya tersebut lalu diminumnya. Semua beban rasanya tiba-tiba hilang. Rasanya hangat menjalar ke dalam seluruh hatinya. Lalu kakek itu berkata, "Saya tahu permasalahan kamu. Saya bisa membantu semua permasalahan kamu." Kak Saiful yang dari tadi diam saja lalu berkata, "Memang apa yang bisa kakek bantu buat saya?" tanya Kak Saiful. Kakek itu lalu tersenyum, lalu menjawab, "Tunggu sebentar, saya akan pergi ke dalam dulu." Lalu kakek itu masuk ke dalam rumah. Tidak lama, kakek itu pun keluar membawa sebuah kotak. Lalu duduk di depan Kak Saiful. Kakek tersebut menyerahkan kotak tersebut kepada Kak Saiful lalu berkata, "Pesugihan." "Hah? Pesugihan, Kak? Maksud kakek, kalau kamu memang mau menyelesaikan semua permasalahan itu, kamu harus mau pesugihan." "Pesugihan gimana, Kek?" "Gampang. Yang penting kamu setuju dulu bahwa kamu mau pesugihan." Dia sedang gelap mata malam itu. Dia tidak tahu apa yang harus dipikirkan untuk mencari uang dalam waktu dekat ini. Lalu dia berkata, "Memang syaratnya apa, Kek?" Kakek itu lalu tersenyum lebar sambil berkata, "Syaratnya gampang. 1, kamu mau melakukan pesugihan itu. Kamu setuju melakukannya. Syarat yang kedua, kamu isi kotak ini, kamu tuliskan namamu, tanggal lahirmu dan juga wetonmu di dalam kotak ini. Lalu kamu masukkan jantung pisang ke dalam kotak ini sambil berkata, 'Saya setuju menyerahkan jantung pisang ini sebagai syarat pesugihanku.'" Sudah, hanya itu. "Hanya jantung pisang, Kek?" "Iya, hanya jantung pisang." "Kamu bersedia?" tanya kakek itu. Kak Saiful menarik nafas dalam sambil memandang sekitar.
Lalu dia berkata, "Baik Kek, saya setuju." Entah bisikan setan apa malam itu, tapi Kak Saiful menyetujui. Kakek itu pun tersenyum, lalu berkata, "Ya sudah, bawalah kotak itu pulang. Lakukan apa yang kuperintahkan." "Baik Kek." Diambilnya kotak tersebut lalu dibawanya menuju ke arah motornya. Digantunglah kotak tersebut di dalam motornya. Sambil melajukan motornya, dia masih melihat ke arah rumah kakek tersebut. Di sana kakek tersebut hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Entah kenapa malam itu rasanya Kak Saiful seperti mendapatkan sececah harapan untuk menyelesaikan semua masalah yang menumpuk selama ini di dalam beban hidupnya. Rasanya inilah solusinya. Hanya sebuah jantung pisang, aku akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Aku akan membuat rumah tanggaku akan bahagia dengan Tika. Itu yang ada dalam pikirannya. Lalu sesampainya di rumah, dia langsung menaruh kotak itu di atas lemari. Dia tidak mau memberitahu Tika. Dia ingin semuanya menjadi rahasia dalam hidupnya. Lalu setelah itu, dia segera menuju ke kamar mandi untuk mandi. Karena tadi tanpa sadar dia telah menerobos hujan karena dia begitu bahagia ingin segera sampai ke rumah. Tetapi keanehan terjadi. Ketika dia sedang mandi, dia seperti merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Tetapi ketika dia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Mungkin dia hanya merasa bahwa ini mungkin hanya perasaanku saja. Lalu singkat cerita, Saiful pun tidur. Keesokan harinya, Kak Saiful izin kepada Kak Tika untuk pergi ke pasar. Tika tanya, "Kamu ngapain, mau pergi ke pasar?" Kak Saiful bilang, "Ada yang mau dibeli." Dia tidak ingin Kak Tika tahu apa yang ingin dilakukannya. Di pasar, dia mencari semua keperluannya, yaitu kembang 7 rupa dan sebuah jantung pisang. Sesampainya di rumah, dia melihat Kak Tika sedang masak di dapur. Dan dia tidak ingin Kak Tika tahu. Dia segera masuk ke dalam kamar dan segera mengunci kamarnya. Di dalam kamar, dikeluarkanlah kotak itu lagi. Dibukanya, dituliskan nama, tanggal lahir dan wetonnya. Lalu dia masukkan ke dalam kotak beserta dengan kembang 7 rupa dan juga sebuah jantung pisang yang telah dia beli. Lalu dia berkata, "Saya serahkan jantung pisang ini sebagai syarat pesugihanku." Lalu Kak Saiful tutup lagi kotak tersebut dan diletakkan di atas lemari kembali. Lalu Kak Saiful keluar dan menuju ke dapur tempat Kak Tika menyiapkan sarapan pagi itu. "Kamu narik jam berapa, Kok jam segini belum berangkat?" tanya Kak Tika. "Iya, Dek. Soalnya hari ini kayaknya aku mau di rumah dulu." "Oh, memangnya kamu gak nyari uang?" kata Kak Tika. "Nanti gimana beli keperluan bayinya?" Kak Saiful bilang, "Iya, nanti sebentar." Setelah selesai sarapan, lalu dia buru-buru. "Loh, kok buru-buru banget, "Oh, aku mau ke kamar. Aku mau ngecharge handphone. Kayaknya tadi baterainya habis. Soalnya kalau nanti mau narik, lebih enak kalau sudah penuh." "Oh, kok bisa kelupaan? Tumben, kata Kak Tika. Lalu sesampai ke kamar, dikunci lagi pintunya oleh Kak Saiful. Lalu diambil kotak tersebut di atas lemari, kemudian ditaruh di atas kasur. Lalu Kak Saiful membuka pelan-pelan kotak tersebut. Sungguh kaget. Ternyata kotak yang tadinya berisi dengan jantung pisang berubah berisi dengan begitu banyak emas dan uang yang ada di sana. Kak Saiful berkata, "Hah, secepat ini jantung pisang ini berubah?" Lalu dia ambil beberapa uang dan perhiasan yang ada di sana, lalu ditutup kembali kotak tersebut, disimpan kembali di atas lemarinya kembali. Kemudian Kak Saiful menghampiri Kak Tika lagi dan bilang, "Hari ini aku sepertinya nggak narik. Aku mau ngajak kamu untuk beli perlengkapan bayi." "Loh, kamu memang udah ada uangnya, "Udah. Nih, beneran, Tiba-tiba Kak Tika tersenyum bahagia. Kak Saiful langsung tersenyum lega. Sudah lama dia tidak melihat senyuman dari Kak Tika ini. Lalu kemudian Kak Saiful pun mengajak Kak Tika untuk segera siap-siap dan berangkat memberikan perlengkapan bayinya. Hari itu sungguh bahagia buat Kak Saiful dan juga Kak Tika. Sesampai di rumah, ibu mertua Kak Saiful bertanya, "Loh, kalian dari mana?" "Ini Bu, aku sama Aipul habis jalan-jalan beri perlengkapan bayi." "Kalian sudah kumpul uangnya?" "Iya, alhamdulillah Kak Aipul dapat uang." "Oh, alhamdulillah. Ya sudah,
kalian istirahat dulu sana. Sebentar lagi maghrib, kalian mandi. Oh iya. Hari itu Kak Tika begitu bahagia. Setelah melihat-lihat bajunya, dia pun memutuskan untuk mandi. Tapi keanehan terjadi kepada Kak Tika. Ketika di dalam kamarnya, dia melihat dari luar jendela ada seorang perempuan yang memperhatikannya. Kak Tika berpikir, siapa ya orang itu? Apa ada orang yang mencari alamat, pikir Kak Tika. Tapi saat itu dia tidak terlalu memperdulikannya dan dia langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Hari ini Kak Saiful sungguh bahagia karena dia bisa melihat senyuman yang selama ini hilang dari wajah istrinya. Karena hari ini seharian dia melihat bahwa Kak Tika tersenyum bahagia melihat perlengkapan-perlengkapan bayi yang sudah dibelinya. Ditatanya perlengkapan bayi itu di sudut kamarnya. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kak Saiful tidak narik untuk malam hari. Di sana dia menemani Kak Tika untuk tidur lebih cepat. Kak Tika sangat senang melihat Kak Saiful hari ini ada menemaninya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tertidur. Tetapi malam itu Kak Saiful bermimpi. Dia melihat dirinya dan Kak Tika sedang bermain dengan seorang anak laki-laki. Mereka sungguh bahagia. Tapi di tengah-tengah permainan tiba-tiba ada seorang wanita yang kemudian mengambil anak tersebut. Wanita itu berkata, "Ini adalah milikku. Kau sudah menyerahkannya." Kak Saiful berkata, "Apa maksudmu? Kenapa kau ganggu anakku?" Kak Saiful pun membentak wanita tersebut sambil berkata, "Serahkan anak itu." "Tidak, kamu sudah memberikannya padaku. Anak ini adalah milikku." "Apa maksudmu?" Dilihat wanita itu terus berlari meninggalkan Kak Saiful dan Kak Tika. Sambil berlinang air mata, Kak Tika berusaha mengejar wanita tersebut setelah menggendong anak tersebut. Tapi wanita itu tersebut terasa begitu cepat menghilang. Kak Tika hanya bisa menangis sambil berteriak, "Kembalikan, kembalikan." Tiba-tiba Kak Saiful terbangun karena mendengar jeritan dari Kak Tika. Sungguh kaget karena tiba-tiba dia melihat Kak Tika yang sedang menangis kencang, lalu berkata, perutku kempes, perutku kempes, Kak Saiful yang melihat ke arah perutnya Kak Tika. "Loh, Dek, kenapa perutmu kayak gitu?" "Nggak tahu, tolong, kenapa, Mereka lalu mengecek di sekitar kasur, tapi tidak ada yang darah ataupun air yang merembes dari di atas kasur tersebut. "Kenapa bisa ini?" "Nggak tahu, Kak Tika yang terus menjerit dan menangis. Kedua orang tua Kak Tika pun mengetok pintu kamar tersebut lalu masuk ke dalam kamar. Dilihat itu Kak Tika masih menangis. Tolong Bu, tolong Pak, perut Tika kempes." "Kenapa Tika? Kok bisa?" "Nggak tahu. Tadi Tika mimpi. Tika mimpi ada perempuan yang ngambil anak Tika." "Maksudmu?" Sudah. Sekarang kita pergi ke rumah sakit dulu. Kita cek dulu. Lalu Kak Saiful pun segera membawa Kak Tika ke sebuah klinik. Di sana Kak Tika diperiksa. Sungguh hal yang mengejutkan. Ternyata benar adanya di dalam perut Kak Tika tidak ditemukan tanda-tanda adanya janin yang selama ini dikandung oleh Kak Tika. Menurut dokter, kemungkinan yang terjadi adalah selama ini Kak Tika itu adalah hamil anggur atau memang tidak mengalami kehamilan yang menyebabkan hanya sugesti dari Kak Tika sendiri. Itu penjelasan medis yang diberikan oleh dokter. Kak Tika otomatis menjerit, "Tidak dok, saya selama ini hamil, saya merasakannya dok." Kak Tika masih seperti itu. Ya, tapi dokter tidak bisa berkata apa-apa karena dari hasil yang ditunjukkan bahwa di dalam perut Kak Tika memang tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Kak Saiful pun pulang ke rumah dengan langkah gontai. Saiful disambut oleh kepanikan dari mertuanya. Mertuanya bertanya, "Gimana, Pul? Gimana? Tika kenapa? "Hilang, Bu. Bayi kami hilang, Bu." Kak Saiful sangat lemas. Dia menjawab sambil semuanya terasa kosong. Kak Tika pun masih terus menangis dan tidak bisa diajak bicara. "Kamu yakin, Pul?" "Iya, Bu. Kami sampai menunggu dokter kandungan datang tadi, Bu, untuk diperiksa. Tapi semua jawabannya sama, Bu. Bahwa kandungan Tika nggak ada, Bu." Kok bisa, Pul?" "Nggak tahu, Bu.
Saiful yang melihat Kak Tika begitu depresi, nangis terseduh-seduh di dalam kamarnya. Lalu dia berpikir, apakah ini ada konsekuensi dari pesugihan yang dia lakukan? Dia pun segera mengambil motornya dan menuju ke tempat dia bertemu kakek tersebut. Dia ingin bertanya, apa ini ada hubungannya dengan pesugihan yang dia lakukan? Lalu dia pun melajukan motornya dengan kecepatan penuh agar segera sampai ke tempat kakek tersebut. Tetapi keanehan terjadi. Sesampainya di sana, sungguh sangat aneh. Dia sangat yakin ini adalah tempat di mana dia berteduh, di mana dia bertemu dengan kakek tersebut. Tetapi di belakang pohon beringin itu tidak ada satu rumah pun. Di sana yang ada adalah hamparan tanah kosong dan tidak ada apapun yang ada di sana. Kak Saiful pun terjatuh lemas dan bersender di batang pohon beringin tersebut. Siapa kamu, Kek? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Lalu, tiba-tiba ketika dia sedang menangis, ada yang menepuk pundaknya. Ketika dia menoleh, dia melihat kakek tersebut. Lalu kakek itu berkata, "Kamu mencari saya?" Lalu Kak Saiful berkata, "Kek, iya Kek, saya mencari kakek. Kek, apa maksudnya? Kenapa bayi saya hilang, Kek? Kakek bilang pesugihan yang dilakukan ini hanya mengorbankan jantung pisang. Kenapa bayi saya hilang, Kek? Apa maksudnya ini, Kek?" Lalu kakek itu pun tersenyum. Tapi senyumannya ini sungguh lebar. Tiba-tiba kakek yang semula kecil berubah menjadi sosok hitam besar yang sangat tinggi dengan taring yang tajam di belakang sambil berkata, "Hahaha, kau sungguh bodoh. Tidak ada sesuatu yang gratis. Jantung pisang itu adalah jabang bayimu." Lalu sosok itu pun menghilang. Kak Saiful terduduk lemas. Dia tidak dapat memikirkan apa-apa. Dengan langkah gontai diambillah motornya. Dilajukanlah menuju rumahnya kembali. Dan di sana dia melihat Tika yang terus menangis. Lalu sambil menggendong guling perlengkapan bayi yang telah dibeli sambil berkata, "Iya nak, ini mama nak, iya." Dia melihat Tika yang tiba-tiba berubah menjadi depresi. Dia lalu memeluk Tika sambil berkata, "Maafkan aku, Dek. Maafkan aku, Dek. Maafkan aku, Dek." Oke, sekian dulu video untuk kita kali ini. Semoga dari video kali ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang ditawarkan oleh makhluk tak kasat mata atau seseorang yang tidak kita kenal, apalagi mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sebaiknya kita berpikir berulang kali, karena tidak ada sesuatu yang gratis, apalagi kalau itu ditawarkan dari makhluk seperti mereka. Oke, jangan lupa ya, untuk kalian yang mau kirim-kirim cerita atau ceritanya dibacakan dalam video aku, jangan lupa untuk kirim ke temanngobras@gmail.com. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru. Oke, ciao, assalamualaikum.